Bapak Ibu Jemaat TPIB Marga Mukhtar yang Tuhan Yesus kasihi, selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam ibadah rumah tangga secara online. Pada malam hari ini, renungan kita terambil dari Kitab Kejadian 48 ayat 15 sampai 22. Sebelum membacanya, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah, Bapa yang ada di sorga, pada malam ini kami datang di hadapan-Mu mengucap syukur limpah terima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami keluarga untuk beribadah secara online. Bapa, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun dan membimbing kami, agar kami boleh dapat mengerti dan memahaminya. Tuhan Yesus, inilah doa kami, terpuji nama-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, marilah mendengar firman Tuhan berdasarkan bacaan Alkitab dari Kejadian 48 ayat 15 sampai 22 yang mengatakan, sesudah itu diberkatinyalah Yusuf, katanya, nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang, dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini, sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku Abraham dan Ishak termasyhur oleh karena mereka, dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi. Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, hal itu dipandangnya tidak baik. Lalu dipegangnya tangan ayahnya untuk memindahkannya dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manasye. Katanya kepada ayahnya, janganlah demikian ayahku, sebab inilah yang sulung. Letakkanlah tangan kananmu ke atas kepalanya. Tetapi ayahnya menolak, katanya, aku tahu anakku. Aku tahu ia juga akan menjadi suatu bangsa dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya, dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa. Lalu diberkatinyalah mereka pada waktu itu, katanya, dengan menyebutkan nama mula orang Israel akan memberkati. Demikian Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye. Demikianlah didahulukannya Efraim daripada Manasye. Kemudian berkatalah Israel kepada Yusuf, tidak lama lagi aku akan mati, tetapi Allah akan menyertai kamu dan membawa kamu kembali ke negeri nenek moyangmu. Dan sekarang aku memberikan kepadamu sebagai kelebihanmu daripada saudara-saudaramu suatu punggung gunung yang kurebut dengan pedang dan panahku dari tangan orang Amori. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita sadari bahwa kita ada dan lahir di dunia ini karena papa dan mama kita, orang tua kita. Dan orang tua kita ada dan lahir karena kakek dan nenek kita. Begitupun juga kita mempunyai anak-anak, cucu-cucu, bahkan cicit. Semuanya itu menjadi satu keturunan yang dinamakan silsilah keluarga. Karena Tuhan berfirman dalam kitab Kejadian 1 ayat 27 dan 28b, demikian. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, renungan kita pada malam hari ini terambil dari Kitab Kejadian. Kita tahu bahwa Kitab Kejadian terbagi dua bagian. Bagian pertama, pasal 1 sampai 11, kisah tentang Allah dan seluruh dunia.
Dan pada bagian kedua, pasal 12-50, kisah tentang Allah dan keluarga Abraham. Kedua bagian ini tidak dapat dipisah-pisahkan karena ada saling keterkaitan, saling terhubung. Dan kita melihat dari silsilah dari Yakub. Abraham mempunyai anak bernama Ishak, dan Ishak mempunyai anak bernama Yakub. Yakub diberikan keturunan 12 orang anak laki-laki karena janji Allah kepada Yakub untuk memberikan banyak keturunan. Pada masa Yakub, ia menjadi bapak bangsa Israel. Mari kita baca dalam kitab Kejadian 35 ayat 10. Firman Allah kepadanya, "Namamu Yakub, dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu." Maka Allah menamai dia Israel. Di sini hak kesulungan bangsa Israel yang semestinya diberikan kepada Esau sebagai anak sulung laki-laki, tetapi diberikannya kepada Yakub hak kesulungannya, dan Yakub mendapatkan berkat dari tangan kanan Ishak. Begitupun juga dengan masa Yusuf. Ia diberkati dan menerima hak kesulungan yang seharusnya Ruben sebagai anak sulung laki-laki. Mengapa demikian? Mari kita baca pada kitab 1 Tawarik 5 ayat 1b. Dialah anak sulung, tetapi karena ia telah melanggar kesucian petiduran ayahnya, maka hak kesulungan diberikan kepada keturunan dari Yusuf, anak Israel juga, sekalipun tidak tercatat dalam silsilah sebagai anak sulung. Sampailah pada masa Manasye dan Efraim yang adalah anak dari Yusuf. Ketika Yakub meletakkan tangan kanannya di kepala Efraim, Yusuf mengambil tangan kanan ayahnya untuk memindahkannya ke kepala Manasye. Karena merasa Manasye anak yang sulung, tapi Yakub menolaknya. Mari kita baca dalam kitab Kejadian 48 ayat 19. Tetapi ayahnya menolak, katanya, "Aku tahu, anakku, aku tahu. Ia juga akan menjadi suatu bangsa, dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya. Dan keturunan itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa." Sebagai orang tua, tentunya ingin berlaku adil, agar tidak ada kecemburuan atau iri hati, karena biasanya anak yang sulung yang didahulukan. Tapi kita harus memahami bahwa disinilah Allah bebas menentukan kehendaknya, dan untuk memahami perbuatan Allah memerlukan waktu yang panjang. Karena Allah tahu yang terbaik yang akan diberikan kepada umatnya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, pada bulan Juni ini adalah bulan pelayanan dan kesaksian, di mana GPIB hadir sebagai gereja pertama yang ada di desa, dan GPIB hadir untuk dapat menjangkau jemaat Tuhan dengan penuh kasih untuk pelayanan pos-pos Pelkes GPIB yang jauh di pelosok-pelosok, di dusun, untuk bisa dapat berkarya sebagaimana yang ada di kota, karena kita adalah satu keluarga, satu tubuh yang dapat saling menopang, saling menolong untuk menjadikan kekuatan bagi GPIB
dalam menyatakan karya Allah yang tidak terbatas. Mari kita baca dalam kitab Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita sebagai umat Tuhan, kita nyatakan kasih kita dengan memberi apa yang dapat kita beri untuk kasih persaudaraan antara satu dan lainnya dalam lingkungan untuk dapat kita wujudkan tindakan kita dalam kehidupan untuk menjadi berkat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita panjatkan doa syafaat. Tuhan Yesus yang Maha Mulia, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam ibadah rumah tangga secara online, dan biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar dapat kami pakai dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Karena firman-Mu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Bapa yang kami sembah, berkatilah gereja-gereja yang ada di muka bumi ini, dan khususnya GPIB yang pada bulan Juni ini merayakan bulan Pelkes. Pakailah GPIB untuk dapat menjadi garam dan terang. Kami juga berdoa untuk Pendeta Rudi, Riri Hena, dan hamba-hamba Tuhan lainnya, para presbiter dan jemaat GPIB Martin Luther. Kiranya Engkau berkati kami dan pakai kami untuk boleh menjadi saluran berkat bagi sesama. Bapa yang di sorga, kami teringat mereka yang terbaring sakit, baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit, dan juga mereka yang terinfeksi virus COVID-19. Kiranya Tuhan Engkau jamah tubuh mereka, sembuhkan mereka, dan hibur mereka, serta kuatkan iman percaya mereka. Begitupun juga para dokter dan juru rawat yang menangani mereka yang sakit. Kiranya Engkau berikan mereka kesehatan, kekuatan, dan sukacita yang daripada-Mu. Bapa yang kami muliakan, berkati bangsa dan negara kami ini, agar tetap aman, damai, dan sejahtera. Berkati juga pemerintahan kami, baik yang di pusat maupun di daerah. Berikan mereka kesehatan, serta hikmat dan kebijaksanaan. Tuhan Yesus, hanya kepadamu kami memohon, dengarlah doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.